Yusuf adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau diperkirakan hidup pada tahun 1745 sampai 1635 sebelum Masehi. Dan sebagian besar hidupnya dihabiskan di negeri Mesir. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari 12 putra-putrinya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini teman-teman memiliki 4 orang istri. Dan dari semua istrinya itu, Nabi Yakub memiliki 12 orang anak. Yusuf dan adiknya yang bernama Bunyamin lahir dari salah seorang istri Nabi Yakub yang bernama Rahil atau Rohil. Dan seperti yang banyak telah kita ketahui, Nabi Yusuf ini dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketampanan yang luar biasa. Paras tampan dan tubuh gagah Yusuf membuat banyak wanita tergila-gila padanya. Ketika Yusuf berusia 12 tahun, ibunya yang bernama Rohil tadi meninggal dunia. Makanya dia menjadi lebih disayang dan dicintai oleh ayahnya dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Jadi, waktu itu terlihat jelas bahwa Yusuf adalah anak yang dimanjakan ayahnya. Nah, karena Nabi Yusuf ini paling disayang di antara anak yang lain, hal ini menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain. Anak-anak yang lain Nabi Yakub merasa dianaktirikan oleh ayahnya itu. Rasa jengkel mereka terhadap ayahnya dan iri hati terhadap Yusuf membuat saudara-saudara Yusuf yang lain membuat semacam kelompok kecil. Akhirnya Yusuf dijauhi oleh saudara-saudaranya itu. Teman-temanku seiman, akhirnya pada suatu hari, seluruh saudara-saudara Nabi Yusuf ini berkumpul di suatu tempat, dan mereka pun mulai membahas perlakuan tidak adil ayahnya terhadap mereka semua. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai saudaraku semua, tidakkah kalian merasakan bahwa perlakuan ayah terhadap kita tidak adil dan berat sebelah? Ayah lebih memanjakan Yusuf dan lebih mencintai dia dibandingkan kita semua. Seolah-olah anak kandung ayah hanya Yusuf dan Bunyamin saja, sementara kita seperti anak tiri. Padahal kita lebih tua dan lebih berjasa daripada mereka berdua, dan kitalah yang selalu mendampingi ayah, serta mengurus segala keperluan yang ayah perlukan. Apakah ibunya Yusuf lebih dekat kepada hati ayah dibandingkan dengan ibu-ibu kita? Kalau itu alasannya, lalu salah kita apa? Kita semua kan tidak bisa memilih dari ibu mana kita dilahirkan. Atau ayah lebih sayang kepada Yusuf karena dia lebih tampan daripada kita semua. Kita harus bertindak atas perilaku ayah yang tidak adil ini, dan untuk mengakhiri keadaan yang pincang serta menjengkelkan ini." Kemudian salah seorang saudara yang lain berkata, "Soal cinta dan benci, memanglah tidak bisa dilihat mata, tapi itu sangat bisa dirasakan oleh perasaan. Yang sangat disayangkan adalah ayah tidak membendung rasa sayangnya kepada Yusuf, sehingga kita semua menjadi kurang perhatian. Keadaan yang pincang dalam hubungan kita dengan ayah tidak akan hilang sampai kapanpun jika penyebab utamanya tidak dihilangkan. Dan sebagaimana kalian tahu, penyebab dari keadaan yang menjengkelkan ini adalah karena ada Yusuf di tengah-tengah kita. Yusuf adalah penghalang bagi kita untuk bisa menerobos ke dalam lubuk hati ayah. Maka jalan satu-satunya adalah kita harus melenyapkan Yusuf dan membuang Yusuf jauh-jauh dari hidup ayah. Kita harus membunuh Yusuf dengan tangan kita sendiri atau mengasingkan Yusuf ke suatu tempat. Dan apabila Yusuf telah dilenyapkan, pasti ayah akan kembali mencintai kita semua sebagai anak-anaknya yang patut mendapatkan perilaku adil. Dan suasana rumah akan menjadi rukun, tenang, dan damai." Dari semua saudara-saudara Yusuf ini, ternyata ada seorang saudara Yusuf yang bijaksana membela. Dia adalah Yahuza. Yahuza adalah putra keempat dari Nabi Yakub alaihissalam dan yang paling baik dan bijaksana dari semua anaknya itu. Jadi ketika itu Yahuza berkata, "Kita semua adalah putra-putra Yakub pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan cucu cicit dari Ibrahim kekasih Allah. Kita semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal waras. Membunuh adalah sesuatu perbuatan yang dilarang agama, apalagi itu membunuh saudara kandung kita. Yusuf itu anak yang tidak berdosa, dan dia juga tidak pernah mempunyai masalah dengan kita. Dan sekarang kita tahu kalau Yusuf lebih dicintai ayah. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali Yusuf. Intinya, membunuh adalah dosa yang sangat besar. Menurutku, Yusuf jangan dibunuh, tapi kita lemparkan saja Yusuf ke sebuah sumur yang terletak di sebuah persimpangan jalan sana. Sumur itu yang dekat tempat para musafir berhenti untuk beristirahat. Jika kita lempar Yusuf ke sumur itu, kemungkinan suatu hari ada seorang musafir yang menemukan Yusuf di sana, kemudian mengangkat Yusuf dari dalam sumur dan membawa Yusuf jauh-jauh dari sini. Kemudian dia diangkat sebagai anak pungut atau seorang budak. Dengan caraku ini, kita bisa mencapai tujuan kita, tapi tidak melakukan pembunuhan yang akan menyebabkan Yusuf mati dan kita mendapat dosa besar. Usul dari Yahuza tersebut disambut baik oleh saudara-saudaranya yang lain. Kemudian mereka pun mulai menyusun rencana dan menetapkan waktunya. Lalu semua orang yang ada di situ pada berjanji akan menutup mulut dan merahasiakan rencana jahat mereka kepada siapapun termasuk ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, jadi ketika saudara-saudara Yusuf itu selesai berkumpul untuk membuat rencana jahat kepada Yusuf, malam harinya ketika Nabi Yusuf tidur, dia bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan. Semua benda itu turun dari langit dan sujud di hadapan Yusuf. Dan keesokan harinya, Nabi Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub yang mendengar mimpi anaknya itu langsung tersenyum dan dia terlihat gembira. Kemudian Nabi Yakub berkata, "Wahai Yusuf anakku, mimpimu itu bukanlah mimpi yang kosong. Mimpimu memberikan tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu, bahwasanya engkau dikaruniai Allah kemuliaan, ilmu dan nikmat hidup yang mewah. Mimpimu adalah suatu berita gembira dari Allah kepadamu, bahwa kedepannya hidupmu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Akan tetapi, wahai anakku, kau rahasiakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena yang aku tahu, mereka seperti tidak sayang kepadamu. Bahkan mereka iri kepadamu, karena engkau dan adikmu Bunyamin lebih kusayang daripada mereka. Aku kadang mendengar suara mereka berbisik-bisik menyindir engkau, dan aku hanya khawatir jika engkau ceritakan mimpimu ini kepada mereka, rasa dengki dan iri hati mereka akan semakin menjadi-jadi. Kemudian aku takut jika mereka tahu tentang ini, mereka akan merencanakan perbuatan jahat kepadamu. Dan dalam keadaan seperti itu, syaitan tidak akan tinggal diam, tetapi akan makin membakar semangat jahat mereka untuk berbuat jahat terhadapmu. Maka berhati-hatilah wahai anakku, jangan sampai mimpimu ini diketahui oleh mereka." Setelah malam itu, saudara-saudara Yusuf mengadakan pertemuan rahasia. Keesokan malamnya mereka mendatangi ayah mereka untuk meminta izin mengajak Yusuf berekreasi bersama mereka di luar kota. Salah seorang dari anak Yakub berkata, "Wahai ayah, kami semua ingin jalan-jalan keluar kota. Bolehkah jika kami ajak Yusuf ikut?" "Tenang saja ayah, jangan khawatir. Kami akan bawa bekal makan yang cukup untuk makan kami selama sehari berada di luar kota. Tujuan kami hanya supaya Yusuf dan saudara-saudara lainnya menjadi lebih dekat dan akrab, dan demi menjaga kerukunan antar sesama saudara." Mendengar permohonan anaknya ini, Nabi Yakub sempat berpikir sejenak, kemudian beliau berkata, "Sebenarnya aku sangat khawatir jika Yusuf berada jauh dari jangkauan mataku, apalagi sampai keluar kota bersama kalian.
Setauku, di luar kota sana banyak binatang buas, seperti serigala yang banyak berkeliaran bebas. Aku hanya khawatir kalau kalian akan lengah menjaga Yusuf dan menjadi santapan binatang buas. Alangkah sedihnya aku jika hal itu sampai terjadi. Sebagaimana yang telah kalian ketahui, betapa sayangnya aku kepada Yusuf yang telah ditinggalkan ibunya. Putra-putranya menjawab, "Wahai ayahku, mustahil Yusuf diterkam binatang buas. Sementara engkau tahu, wahai ayahku, anak-anakmu ini tidak ada yang bertubuh lemah. Kami cukup kuat untuk melawan binatang buas atau gangguan lainnya. Kami akan jaga adik kami Yusuf dengan sebaik-baiknya, dan tidak akan sedetik pun kami melepaskan pandangan kami kepadanya. Kami akan mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga kami untuk keselamatan adik kami Yusuf. Percayalah ayah, kami semua tidak akan mengecewakan engkau." Nabi Yakub sempat diam sejenak. Beliau merasa berat untuk mengizinkan Yusuf pergi. Apalagi bersama saudara-saudaranya ini yang diketahui mereka tidak menyukai Yusuf dan tidak menaruh kasih sayang kepadanya. Tapi saat itu, Nabi Yakub tidak punya alasan yang logis untuk menolak permintaan mereka. Akhirnya dengan berat hati, Nabi Yakub mengizinkannya. Nabi Yakub berkata, "Baiklah, jika kalian memang sanggup bertanggung jawab, maka aku izinkan Yusuf untuk ikut bersama kalian. Semoga Allah melindungi kalian." Teman-temanku seiman, keesokan harinya, berangkatlah rombongan putra-putra Nabi Yakub keluar kota. Saat itu, yang tidak ikut hanyalah Bunyamin saja, karena saat itu Bunyamin masih sangat kecil. Setelah lama mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di tempat yang telah mereka rencanakan itu. Kemudian tanpa basa-basi, langsung saja ketika itu mereka melepaskan pakaian Yusuf, kemudian melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur, tanpa mereka menghiraukan tangisan Yusuf waktu itu. Setelah Yusuf telah mereka pastikan ada di dalam sumur itu, hati mereka pun lega. Rencana busuk yang mereka rancang pun berjalan dengan mulus. Mereka pun mulai berpikir, kini ayah akan membuka hatinya untuk mereka lagi setelah kehilangan Yusuf yang begitu ia cintai. Ya, mungkin ayahnya itu akan sedih beberapa waktu saja. Mereka hanya harus pintar-pintar menghibur ayahnya itu hingga kesedihan ayahnya atas kehilangan Yusuf pun hilang. Teman-temanku seiman, pada sore harinya mereka pun pulang ke rumah untuk menemui ayahnya. Saat itu mereka membawa pakaian Yusuf yang sudah disiram darah kelinci. Jadi terlihat seperti bajunya Nabi Yusuf ini bersimbah darah. Kemudian mereka pun datang menghadap ayahnya sambil bersandiwara. Mereka pura-pura menangis bercucuran air mata dengan berkata, "Wahai ayah, alangkah sial dan nahasnya hari ini untuk kami. Ternyata kekhawatiran dan firasat engkau benar ayah. Yusuf diterkam serigala ketika kami sedang bermain. Kami sebenarnya sudah cukup hati-hati menjaga adik kami sesuai dengan pesan ayah. Tapi karena saat itu tidak ada tanda-tanda atau jejak binatang buas di sekitar situ, makanya kami merasa di situ tidak akan ada bahaya karena merasa cukup aman dalam beberapa waktu. Kami pun meninggalkan Yusuf sebentar. Akan tetapi, serigala yang rupanya sudah mengintai adik kami itu bertindak begitu cepat menggunakan kesempatan lengahnya kami, sehingga kami tak sempat menolong Yusuf yang begitu cepat diterkam oleh serigala itu. Hingga kami pun gagal menyelamatkan jiwa adik kami yang sangat kami sayangi dan cintai itu. Oh ayah, kami sangat menyesal. Namun kita pun tak bisa berbuat apa-apa bila takdir memang menghendaki demikian. Inilah pakaian Yusuf yang berlumuran darah sebagai bukti kebenaran dari kami. Walaupun kami merasakan bahwa ayah tidak akan mempercayai kami sekalipun kami berkata benar." Nabi Yakub pun lemas mendengar berita ini. Betapa hancurnya hatinya saat itu. Anak yang paling dia sayangi mati diterkam serigala. Di lain hal, Nabi Yakub juga menaruh curiga atas cerita anak-anaknya ini. Maka dari itu, Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya,
kalian telah mengikuti hawa nafsu kalian dan mengikuti apa yang telah dirancangkan syaitan kepada kalian. Kalian telah melakukan sesuatu perbuatan yang akan kalian rasakan sendiri akibatnya jika suatu hari nanti telah terbuka tabir kebenaran. Teman-temanku seiman, di dalam sumur sana, Nabi Yusuf merasakan kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Yusuf melihat ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri, memikirkan bagaimana dia dapat keluar dari sumur itu. Tapi, dia tidak melihat sesuatu pun yang dapat menolongnya. Di dalam sumur itu, dia hanya melihat bayangan tubuhnya di dalam air yang cetek di bawah kakinya. Ini sungguh situasi yang berat bagi Yusuf, di mana saat itu usianya masih sangat muda dan belum banyak pengalaman. Dan menurut riwayat, ketika itu usia Nabi Yusuf antara 10 sampai 15 tahun ketika dirinya dilempar ke sumur itu. Yusuf merasa sedih karena jauh dari ayahnya. Ditambah lagi, kesedihannya semakin menjadi-jadi karena yang melempar ke sumur itu adalah kakak-kakak kandungnya sendiri, putra-putra dari ayahnya juga. 3 hari kemudian, sejak Yusuf dilempar ke dalam sumur itu, saat itu juga belum nampak tanda-tanda yang memberi harapan untuk dia bisa keluar dari sana. Sedangkan tubuh Yusuf sudah mulai lemas karena dia sangat kelaparan. Saat itu, Yusuf nyaris putus asa. Tiba-tiba dia mendengar suara sayup-sayup. Suara aneh yang belum pernah didengarnya sejak dia dilemparkan ke dalam sumur itu. Makin lama, Yusuf makin jelas mendengar suara tersebut. Saat itu, dia mendengar suara anjing menggonggong disertai dengan suara orang yang sedang mengobrol dan tertawa. Suara itu terdengar seperti ada di atas sumur itu. Ternyata, apa yang didengar Yusuf itu bukanlah halusinasi. Ternyata memang betul, di atas sumur itu sedang ada musafir yang lagi istirahat di sekitaran sumur. Sumur tempat Yusuf itu memang menjadi tempat favorit untuk para musafir beristirahat. Karena di situ biasanya musafir sering mengambil air dari sumur itu untuk bekal minum mereka. Dari dalam sumur, alangkah gembiranya Yusuf ketika dia mendengar ketua dari musafir itu memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan ember untuk mengambil air di dalam sumur itu. Singkat cerita, kemudian Yusuf melihat ada sebuah ember yang diikat tali turun ke dalam sumur itu. Yusuf pun berusaha meraih tali itu dan memegangnya kuat-kuat. Lalu tali itu pun ditarik ke atas oleh sang musafir. Sambil musafir itu berteriak mengeluh karena saking beratnya ember yang ditarik itu. Dan setelah tali dan ember itu berhasil diangkat keluar sumur, para musafir itu terkejut karena yang memberatkan ember mereka ternyata bukanlah air, tapi ada seorang anak muda yang berwajah sangat tampan yang memegang tali ember mereka. Karena para musafir itu bingung harus diapakan anak ini, mereka pun mulai berunding. Karena sebenarnya teman-teman, mereka bingung mau melepaskan anak ini di tempat sunyi itu atau mereka mengantarkannya ke keluarganya. Tapi entah apa yang ada di pikiran para musafir itu, salah seorang dari mereka berkata, "Lebih baik bawa saja anak ini ke Mesir, kemudian kita jual dia sebagai budak. Lihatlah tuan-tuan wajahnya, dia begitu putih dan tampan. Pasti orang-orang Mesir akan membayarnya dengan mahal, dan kita pun akan dapat uang yang banyak." Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Yusuf ke Mesir, dan saat itu Nabi Yusuf ikut bersama rombongan karavan mereka. Setibanya rombongan itu di Mesir, maka dibawalah Yusuf ke sebuah pasar khusus, yang pasar itu memang diperuntukkan untuk memperjualbelikan budak dan binatang ternak. Langsung saja, ketika itu mereka melelang Yusuf di hadapan banyak orang. Saat itu terjadi tawar-menawar yang sangat sengit. Para musafir itu kekeh mematok harga yang paling tinggi barang siapa yang berani membeli Yusuf sebagai budaknya. Setelah beberapa waktu dan banyak orang yang telah menawar dengan sejumlah harga, akhirnya keputusan harga tertinggi jatuh pada seorang pejabat kerajaan yang bernama Fatifar. Fatifar ini adalah seorang kepala pengawal kerajaan Mesir.
Yusuf pun dibawa pulang ke rumahnya Fatifar. Kemudian Fatifar berkata kepada istrinya, "Inilah budak yang baru aku beli dari pasar pelelangan. Rawatlah budak ini dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu dia bisa kita angkat menjadi anak. Aku punya firasat baik kepada anak ini. Lihatlah wajahnya dan gerak-geriknya. Sepertinya dia bukan berasal dari keluarga budak. Bahkan mungkin saja anak ini adalah keturunan keluarga yang punya kedudukan yang beradab." Sesuai dengan pesan dari suaminya, istrinya Fatifar ini menerima Yusuf dengan baik di rumahnya itu. Bahkan Yusuf dilayani sebagai salah seorang dari anggota keluarganya. Dan bahkan dia tidak diperlakukan seperti budak di sana. Seiring waktu, Yusuf pun mulai menyesuaikan diri dengan keluarga barunya itu. Dia melaksanakan tugas sehari-harinya di rumah dengan penuh semangat dan dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi. Segala kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati akan dilakukan oleh Yusuf, seolah-olah perintah itu datang dari orang tuanya sendiri. Akhirnya karena Yusuf sangat baik, makin lama dia makin disayang oleh keluarga itu, sehingga merasa seakan-akan berada di rumah keluarga dan orang tuanya sendiri. Teman-temanku seiman, di dalam keluarga itu, Yusuf menjalani hidup yang tenang dan tentram. Dia pun menjadi orang kepercayaan dari kedua majikannya, yaitu Futifar dan istrinya. Ketenangan hidup dan kepuasan hati yang didapat Yusuf selama dia tinggal di rumah Futifar membuat fisik dari Yusuf berubah menjadi lebih baik. Wajahnya terlihat tambah segar dan tampan, kemudian badannya pun tambah gagah. Itu menjadikan dia sebagai pemuda yang gagah dan tampan, yang akan menggiurkan hati setiap wanita yang melihatnya, tidak terkecuali istrinya Futifar. Malahan bisa jadi Yusuf menjadi rebutan para laki-laki, andai kata dia hidup di tengah-tengah kota Sodomnya Nabi Lut ketika itu. Pada awalnya, Yusuf tinggal bersama keluarga itu. Nyonya Futifar hanya mengagumi Yusuf karena akhlak dan budi pekertinya yang baik. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Nyonya Futifar. Simpati dan kekaguman Nyonya Futifar terhadap cara kerja Yusuf di rumah itu lama-kelamaan berubah menjadi simpati dan kekaguman terhadap bentuk dan paras wajahnya. Jadi dari jauh, Nyonya Futifar ini sering memperhatikan Yusuf secara diam-diam. Rasa cinta yang mulanya kecil, kini semakin hari semakin besar. Saat itu, Nyonya Futifar pun menahan sekuat tenaga tentang perasaannya itu. Namun dia dikalahkan oleh nafsunya sendiri, dan akhirnya masuklah syaiton menghasut Nyonya Futifar supaya bisa memuaskan nafsunya itu. Akhirnya ketika itu, Nyonya Futifar memancing-mancing Yusuf supaya Yusuf yang lebih dulu mendekati, dan bukannya dia dulu yang mendekati Yusuf. Itu semua demi menjaga kehormatan dirinya sebagai istri pejabat kerajaan. Nyonya Futifar ini, teman-teman, memanglah wanita yang terkenal cantik di negeri itu. Dia dikenal sebagai ibu muda yang selalu berpenampilan anggun. Ditambah lagi, dia juga memiliki kehormatan yang tinggi karena suaminya adalah pejabat kerajaan. Di dalam sebuah riwayat, nama dari istri Futifar ini adalah Zulaikha. Ketika Yusuf digoda Zulaikha, Yusuf tak memberikan reaksi apapun. Dia tetap bersifat dingin dan tidak tergoda sama sekali dengan rayuan dari Zulaikha. Akhirnya kesallah Zulaikha ini. Pada suatu hari, ketika suaminya sedang tidak ada di rumah, Zulaikha mendatangi kamar Yusuf. Kemudian Zulaikha meminta Yusuf untuk mengikutinya. Jadi ketika itu, diajaklah Yusuf masuk ke kamar Zulaikha. Saat itu Yusuf tidak curiga sama sekali, karena memang biasanya Nyonya Futifar ini sering menyuruhnya membereskan dan bersih-bersih di kamarnya. Lalu setelah keduanya telah berada dalam kamar, Zulaikha pun mengunci pintu kamar itu. Kemudian Zulaikha melepas semua pakaiannya dan dia langsung berbaring di kasur. Lalu berkata kepada Yusuf, "Hai Yusuf, aku tidak kuat menahan nafsu ini.
Ini tubuhku, kuserahkan padamu. Berbuatlah semaumu." Yusuf pun memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Kemudian Yusuf berkata, "Wahai Tuan Putri, tidak mungkin aku melakukan maksiat itu denganmu. Jika aku sampai melakukan itu, maka aku telah mengkhianati tuanku. Tuanku orang yang baik dan sering melimpahkan kebaikannya kepadaku. Mustahil, Tuan Putri, aku berani melakukan itu. Aku tidak mungkin mencederai kepercayaan tuanku terhadapku." Zulaiha pun merasa malu dan marah karena penolakan Yusuf. Dia merasa dirinya dihina dan diremehkan Yusuf karena penolakan itu. Dia menganggap Yusuf telah kurang ajar karena tak mau menuruti perintahnya tersebut. Kemudian Yusuf yang melihat Zulaiha melotot membuat Yusuf menjadi takut. Dia takut hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi setelah ini. Lalu Yusuf pun berlari menuju pintu yang ditutup itu. Namun Zulaiha cepat-cepat bangun dari tempat tidurnya, kemudian langsung mengejar Yusuf yang mau membuka pintu itu. Ketika Yusuf sedang berusaha membuka pintu itu, Zulaiha pun menarik baju Yusuf dari belakang, dan ketika itu datanglah suami Zulaiha yang mendapati mereka dalam keadaan yang mencurigakan itu. Karena Zulaiha takut Yusuf mengadu kepada suaminya, Zulaiha pun cepat-cepat berkata, "Inilah Yusuf, anak yang engkau puja-puja itu, telah lancang masuk ke kamarku dan memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Wahai suamiku, berilah dia hukuman. Orang kurang ajar seperti Yusuf ini layak untuk dipenjara." Yusuf pun ketika itu tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di situasi yang rumit itu. Namun ketika itu suaminya berkata, "Hai Yusuf, benarkah yang istriku katakan itu?" Kemudian Yusuf berkata, "Wahai tuanku, tidak mungkin aku berani melakukan itu. Sesungguhnya dialah yang menggodaku dan sengaja memanggil aku ke dalam kamarnya." Futifar pun menjadi bingung, siapakah dari mereka berdua yang berkata benar. Yang dia tahu, selama Yusuf tinggal di rumahnya, dia sama sekali belum pernah berkata bohong. Selain itu, Futifar merasa istrinya tak mungkin berani mengkhianatinya. Tiba-tiba, ketika itu datanglah salah seorang saudaranya Futifar ke rumah itu. Saudaranya ini sangat terkenal bijaksana di kota itu. Lalu Futifar langsung saja mengadukan masalah tersebut. Kemudian saudaranya ini berkata, "Wahai saudaraku, jika engkau ingin tahu siapa yang benar dan salah dalam perkara ini, coba kau lihat bajunya Yusuf. Jika bajunya robek di bagian belakang, tandanya Yusuf yang berkata benar. Tapi sebaliknya, jika baju itu robek di bagian depan, maka yang berkata benar adalah istrimu." Lalu setelah mereka melihat baju yang Yusuf pakai, didapatilah di sana bahwasanya baju itu robek di bagian belakang. Tandanya Yusuflah yang berkata jujur. Kemudian Futifar berkata pada istrinya, "Beristighfarlah engkau, wahai Zulaiha. Engkau telah berbuat salah kemudian memfitnah Yusuf." Lalu Futifar berkata juga kepada Yusuf, "Wahai anakku Yusuf, rahasiakanlah ini dari siapapun. Jangan sampai masalah ini diketahui orang-orang. Anggap saja persoalan ini sudah selesai hari ini." Tapi entah siapa yang membocorkan rahasia tersebut. Rupanya kejadian pada hari itu telah diketahui oleh masyarakat dan menjadi berita viral yang tersebar luas ke seluruh pelosok kota. Akhirnya, Zulaiha pun tahu bahwasanya orang-orang di luar sana telah mengetahui aibnya. Dia pun menjadi malu dan sedih. Istri pejabat kerajaan bisa-bisanya merayu budaknya. Itulah kira-kira berita yang tersebar di orang-orang saat itu. Tanya itu teman-teman, istri-istri pejabat istana yang lain pun seringkali menggosipkan Zulaiha. Hingga ketika istri-istri pejabat ini pada berkumpul, mereka sering menyindir-nyindir Zulaiha atas berita yang viral tersebut. Lalu pada suatu hari, Zulaiha pun mengundang mereka makan malam di rumahnya. Zulaiha ini ingin menunjukkan bagaimana tampannya Yusuf kepada para istri pejabat itu, sehingga Zulaiha bisa terpengaruh sama nafsunya. Akhirnya, pada malam jamuan itu, ketika istri-istri pejabat itu sedang membantu mempersiapkan makanan untuk acara malam itu,
Zulaiha pun dengan sengaja mengeluarkan Yusuf dan menyuruh Yusuf untuk berjalan di hadapan mereka. Istri-istri pejabat yang ketika itu sedang memotong-motong daging dan buah dengan menggunakan pisau, mereka menjadi terperangah dan takjub karena melihat begitu tampannya wajah Yusuf budaknya Zulaiha ini. Sampai-sampai karena begitu takjubnya mereka, sampai mereka tak sadar mereka malahan memotong jari-jari mereka. Kemudian berkatalah istri-istri pejabat itu, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, tapi ini adalah malaikat. Tak pernah kulihat ada laki-laki tampan selain Yusuf ini." Zulaiha pun senang melihat teman-temannya itu. Kemudian Zulaiha berkata, "Inilah Yusuf itu, budak dan sekaligus anak angkatku. Dialah yang membuatku tak bisa menahan nafsuku. Kalian bisa lihat sendiri begitu tampan dan gagahnya Yusuf ini. Tapi karena dia, aku jadi malu dan dimarahi suamiku. Lihat saja suatu hari nanti. Wahai Yusuf, engkau akan kujebloskan ke penjara dengan caraku." Teman-temanku seiman, akhirnya pada suatu hari Zulaiha merayu suaminya supaya Yusuf dimasukkan saja ke dalam penjara. Kemudian suaminya berpikir, ada benarnya juga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Karena jika dia masih tinggal di rumahnya, suaminya ini jadi khawatir jika dia tidak ada di rumah, kejadian seperti itu akan terulang lagi. Lalu pada suatu hari, Yusuf dijebak dan difitnah hingga Yusuf pun dijebloskan ke dalam penjara. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, setelah Yusuf telah ada di dalam penjara, dia merasakan ketenangan yang luar biasa di sana. Baginya, penjara adalah tempat yang membuat hatinya merasa aman dan tentram. Karena di dalam penjara, Yusuf terbebas dari fitnah orang-orang, dan dia bisa dengan tenang beribadah kepada Allah di dalam penjara itu. Di dalam penjara itu, ternyata ada dua orang pegawai istana kerajaan yang sama-sama dipenjara bersama dengan Nabi Yusuf. Mereka dipenjara karena pernah berusaha meracun sang raja. Kedua pemuda ini berprofesi, yang satu sebagai penjaga gudang makanan dan satunya lagi sebagai pelayan meja di istana. Pada suatu hari, datanglah kedua pemuda ini ke tempat Nabi Yusuf. Mereka mengisahkan bahwa mereka semalam bermimpi. Di dalam mimpi itu, si pelayan melihat sedang berada di tengah sebuah kebun anggur sambil dia memegang gelas. Nah, gelas yang dia pegang itu seperti gelas yang sering dipakai oleh sang raja. Kemudian dia isi gelas itu dengan perasan buah anggur. Lalu si penjaga gudang makanan bermimpi, kalau ada keranjang yang berisi roti yang ada di atas kepalanya, dan salah satu dari roti itu disambar oleh seekor burung. Mereka berdua datang kepada Yusuf, ingin tahu apa maksud dari kedua mimpi tersebut. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Wahai pemuda pelayan, engkau tak lama lagi akan dikeluarkan dari penjara ini dan akan dipekerjakan kembali seperti sedia kala. Sementara engkau, wahai pemuda penjaga gudang, engkau akan dihukum mati dengan cara disalib. Kemudian kepalamu akan menjadi makanan burung." Lalu Nabi Yusuf melanjutkan berkata kepada pemuda pelayan, "Wahai temanku pemuda pelayan, bila engkau telah keluar dari penjara ini, tolong sebutkanlah namaku di hadapan raja. Bilang padanya bahwa aku dipenjara karena hal yang tidak pernah aku lakukan. Dan janganlah engkau lupa sama pesanku ini, wahai temanku yang baik." Dan benar saja teman-teman, tak lama setelah itu keluarlah surat pengampunan dari sang raja kalau pemuda pelayan itu harus dibebaskan dari penjara. Sementara itu, pemuda penjaga gudang beberapa hari kemudian mati di tiang salib. Akan tetapi, sialnya pesan dari Nabi Yusuf tadi tidak disampaikan ke raja oleh pemuda pelayan yang dibebaskan itu. Rupanya dia lupa karena terlalu menikmati hari-hari kebebasannya. Hingga Nabi Yusuf pun tetap berada dalam penjara itu selama beberapa tahun ke depan.
Pada suatu hari, sang raja melihat dalam mimpinya ada 7 ekor sapi betina yang badannya kurus-kurus. Kemudian dia juga melihat ada 7 butir gandum yang masih hijau. Dan di sampingnya ada 7 butir gandum yang sudah kering. Akhirnya karena mimpi itu, sang raja memanggil orang-orang para ahli tafsir mimpi ke istana. Tapi dari semua para ahli tafsir itu, tidak ada yang pendapatnya memuaskan hati sang raja. Malahan, beberapa orang para ahli tafsir itu mengatakan kalau mimpi sang raja hanyalah bunga tidur, alias mimpi yang tidak ada maknanya. Dan mereka menyarankan kepada raja untuk melupakan saja tentang mimpi tersebut. Akhirnya karena kesal, sang raja mengusir para ahli tafsir yang diundangnya ke istana itu. Singkat cerita, pemuda pelayan kerajaan itu ingat dengan temannya di penjara. Dia ingat waktu itu Yusuf pernah menafsirkan mimpinya, dan benar saja mimpinya itu betul-betul terjadi. Pemuda pelayan ini berkata, "Wahai paduka raja, hamba mempunyai seorang teman di dalam penjara kita. Dia pernah menafsirkan mimpiku, dan itu benar-benar terjadi di kemudian hari. Namanya adalah Yusuf. Dia dipenjara bukan karena kesalahannya, melainkan fitnah yang telah menimpa dirinya." Maka dipanggillah Yusuf dan menghadap pada raja. Raja pun menceritakan tentang mimpinya waktu itu. Kemudian Yusuf menjawab, "Wahai paduka, mimpi itu adalah peringatan dari Sang Pencipta, supaya masyarakat bercocok tanam selama 7 tahun. Setelah dipanen, simpanlah hasilnya dengan baik. Makanlah sedikit-sedikit saja dari hasil tersebut dan jangan berlebihan. Setelah itu akan datang 7 tahun musim paceklik yang penuh penderitaan. Pada masa itu, persediaan pangan akan banyak terkuras." Raja pun mengapresiasi penjelasan tafsir mimpi dari Yusuf. Sang raja berpikir, Yusuf ini bukanlah orang biasa. Dia seperti orang yang sangat soleh dan pandai. Kemudian dengan segala pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya Yusuf pun dikeluarkan dari dalam penjara. Kemudian Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan sang raja. Lalu kemudian dia diangkat menjadi bendahara kerajaan karena dia dikenal pandai menjaga harta dan ahli dalam masalah hitung-menghitung. Yusuf pun menggunakan kekuasaannya itu untuk memakmurkan masyarakat di kerajaan tersebut. Teman-temanku seiman, pada saat itu terjadi musim kemarau berkepanjangan. Banyak dari sawah dan kebun orang-orang yang mati karena hujan tak kunjung turun. Jadi ketika itu ada banyak orang dari seluruh penjuru daerah datang ke Mesir untuk membeli sedikit makanan untuk keluarganya di rumah. Nah, saat itu ada rombongan yang datang dari daerah yang cukup jauh, yaitu daerah tempat kampungnya Nabi Yusuf ini adalah Palestina. Yusuf tak asing melihat rombongan ini. Mereka berjumlah 10 orang. Dan ketika Yusuf memperhatikan dengan seksama, orang-orang ini adalah saudara-saudaranya dulu yang telah membuang Yusuf ke sumur. Saat itu, saudara-saudaranya ini ingin membeli gandum untuk persediaan makan keluarganya di Palestina. 10 orang saudaranya ini sama sekali tidak mengenal Yusuf, yang ketika itu memang ditugaskan menjadi pejabat persediaan bahan pangan. Yusuflah yang berhak memutuskan untuk boleh tidaknya memberikan gandum kerajaan Mesir kepada orang-orang dari luar daerah yang mau membelinya. Nah, hebatnya teman-teman, saat itu Nabi Yusuf tidak membalas dendam dengan cara menyulitkan saudara-saudaranya ini untuk mendapatkan gandum. Yusuf malahan dengan mudahnya memberikan gandum. Dan ketika itu, Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya yang mereka tidak tahu kalau pejabat Mesir itu adalah Yusuf. Besok-besok kalau mau membeli gandum lagi, mereka harus membawa seluruh anggota keluarganya. Karena saat itu, ayahnya yaitu Nabi Yakub tidak ikut, dan adik kesayangannya yaitu Bunyamin juga tidak ikut, karena ditugaskan untuk menjaga ayah yang sudah tua dan buta. Setelah saudara-saudaranya ini pulang ke Palestina, mereka kaget setelah membuka karung gandum tersebut. Rupanya di dalam karung itu ada uang-uang mereka yang sengaja dikembalikan oleh Yusuf.
Jadi artinya saat itu mereka diberikan gandum dengan cara gratis. Sang ayah yaitu Nabi Yakub senang mendengar hal ini. Dia tidak menyangka bahwasanya pejabat Mesir itu sangat baik dengan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, persediaan gandum keluarga Yakub mulai habis. Mereka pun hendak pergi lagi ke Mesir untuk membeli gandum. Namun saat itu, mereka berkata pada ayahnya tentang pesan dari pejabat Mesir, kalau mereka mau membeli gandum lagi, mereka harus membawa Bunyamin bersama mereka. Tentunya Nabi Yakub keberatan atas permintaan itu, karena dia masih trauma akan kehilangan Yusuf beberapa tahun yang lalu. Tapi dengan sangat terpaksa, karena mereka pun butuh makan. Akhirnya, dengan berat hati, Nabi Yakub mengizinkan Bunyamin untuk ikut bersama rombongan saudaranya itu ke Mesir. Singkat cerita, sampailah mereka di Mesir. Saat itu mereka disambut baik oleh Yusuf. Yusuf pun menyediakan 6 kamar untuk mereka menginap. 10 saudaranya menginap di 5 kamar, yang masing-masing diisi oleh 2 orang. Sedangkan Bunyamin disediakan 1 kamar untuk dia sendiri. Ketika malam hari, Yusuf datang ke kamarnya Bunyamin. Saat itu Bunyamin pun masih belum sadar kalau sosok pejabat Mesir yang ada di hadapannya adalah abangnya yaitu Yusuf yang dulu telah hilang. Sewaktu berduaan dengan Yusuf, Bunyamin berkata, "Seandainya abangku Yusuf masih hidup, pasti engkau akan menempatkan aku bersama dia di kamar ini seperti saudara-saudaraku yang lain. 1 kamar diisi oleh 2 orang, dan aku hanya sendiri di kamar ini." Kemudian Yusuf berkata, "Sukakah engkau jika aku saja yang menggantikan abangmu yang telah hilang itu?" Bunyamin menjawab, "Tentu saja aku suka, namun sayang sekali, engkau tidak dilahirkan oleh ayahku Yakub dan ibuku Rohil." Mendengar perkataan Bunyamin itu, menangislah Yusuf, dan kemudian dia memeluk Bunyamin sambil membuka jati dirinya, bahwasanya dia adalah Yusuf, abangnya yang telah lama hilang. Sambil dipeluk, Bunyamin berkata, "Aku tidak dapat membayangkan betapa gembiranya ayah jika engkau masih hidup. Ayah sampai hari ini masih bersedih akan kehilanganmu." Singkat cerita, akhirnya diboyonglah seluruh keluarga Yusuf yang ada di Palestina untuk tinggal di Mesir, termasuk juga dengan ayahnya yaitu Nabi Yakub. Tak ada seorang pun lagi keluarga Yusuf yang tinggal di Palestina. Semuanya dibawa ke Mesir dan tinggal serba kecukupan di sana, karena semuanya ditanggung oleh pejabat Mesir yang baik hati, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah Nabiullah Yusuf. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.